Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Sedih kopimu, sudahi seduhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Ali Purnomo dalam Sekolah Pemberdayaan. Kali ini kita akan berbincang tentang dunia perburuhan dan membahas tentang ramainya persoalan ojol. Dan bersama saya sudah bergabung teman-teman lama saya. Ada Fernando. Halo Muan, selamat malam. Selamat malam. Wah, Fernando ini adalah Ketua Umum Serikat Buruh Transportasi Nasional. Federasi dan lupa. Federasi Serikat Buruh Transportasi Nasional. Dan yang baju merah di kanan saya ada Kang Ferry Supriyadi. Selamat malam Kang Ferry. Malam. Sampurasun. Orang Garut yang menjadi Sekjen Serikat Buruh Transportasi Nasional. Oke, kawan-kawan semua, kita pada malam hari ini akan membahas tentang serikat buruh dan ojol. Adakah kaitannya? Itu kira-kira. Nah, kalau teman-teman semua para buruh mungkin sudah familiar di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, di kapal-kapal mereka membentuk yang namanya serikat buruh sebagai wadah berkumpul. Tetapi dengan ojol, apakah mereka merupakan buruh atau bukan? Nah, kita tanya kepada Bung Fernando. Bung Fernando. Ya, siap. Sebelum mulai, kita minum kopi bareng-bareng dulu. Oke, siap. Salam kopi gunung. Salam. Seduh kopimu. Seduh kopinya. Sudahi sedihmu. Kalau sedih kopimu, sudahi seduhmu. Nah, kita minum dulu. Minum, ambil lagi. Lanjut. Oke. Nah, kita bicara tentang serikat buruh, Bung Fernando. Ya. Kira-kira seberapa penting sih orang ikut serikat buruh ini? Bukannya kerjanya demo-demo aja, nuntut ini, nuntut itu. Penting nggak sih ikut serikat buruh sebenarnya? Ya, sebagai aktivis serikat buruh, saya selalu menghimbau kepada pekerja buruh agar bergabunglah dengan serikat buruh yang ada, baik di lingkungan perusahaan maupun yang di luar perusahaan. Karena apa? Karena kalau pekerja buruh tidak berserikat, maka besar kemungkinan pekerja buruh itu akan mendapatkan tantangan-tantangan yang memang tidak bisa dihadapinya. Apalagi dunia saat ini penuh dengan dunia korporasi, semua sudah tersistematis, ya kan. Jadi alangkah baiknya bagi pekerja buruh yang belum berserikat buruh, sebaiknya silahkan bergabung kepada serikat buruh yang ada. Tentu dipilih dan dipilah mana serikat buruh yang memang bisa memperjuangkan nasib kawan-kawan pekerja atau buruh. Karena saat ini ada ratusan serikat buruh. Dan kebanyakan aktivis serikat buruh ya hanya berpedoman terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Sementara ada banyak ketentuan-ketentuan lain yang memang sepatutnya dikuasai oleh salah satu organisasi dalam rangka apa? Untuk tujuan memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang bagi pekerja atau buruh. Dan bukan hanya pekerja atau buruh, termasuk bagi pengusaha yang pekerjanya, buruhnya menjadi anggota dari serikat buruh tersebut. Salah satu tujuan dari serikat buruh itu adalah itu. Bagaimana caranya mengupayakan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang bagi kedua belah pihak. Baik bagi pihak pekerja khususnya dan bagi pengusaha secara khusus juga. Supaya berimbang hak dan kewajibannya. Saya pikir itu karena jangan sampai kawan-kawan terjebak dengan heroisnya, dengan semangat heroiknya satu organisasi serikat buruh, namun ketika dia memperjuangkan hak pekerja atau buruh tersebut, ternyata dia tidak menguasai materi. Ini yang bahaya. Ya. Itu banyak, apalagi ketika di persidangan hanya berpedoman terhadap Undang-Undang 13 2003.
hanya 13.2003. Sementara ada ketentuan lain yang memang secara langsung atau tidak langsung mengatur supaya bagaimana sebagai warga negara itu mendapatkan perlindungan dari negara. Ini persoalannya seperti itu, dan kebanyakan aktivis serikat buruh itu tidak menguasai seperti itu. Jangan-jangan ini berangkat dari definisi buruhnya sendiri yang berbeda-beda, Bung Ferry. Sebenarnya definisi buruh di undang-undang kita ini sudah memadai belum untuk mencakup mungkin semua jenis-jenis buruh yang ada di Indonesia? Ya, problem di kita ini, serikat buruh ini lebih mengedepankan ke pergerakannya ya, pergerakan perjuangan atau perlawanan terhadap eksploitasi itu, tanpa diimbangi dengan pendidikan pemahaman terhadap undang-undang atau membangun buruhnya yang sadar akan hak dan kewajiban. Ini kadang-kadang lemah di situ. Jadi lebih mengedepankan mengorganisir untuk melakukan perlawanan tanpa diimbangi pelatihan pendidikan tentang hak dan kewajiban sebagai buruh, sehingga posisi tawar buruh itu jelas gitu terhadap haknya dia dan kewajibannya sebagai buruh. Oke, jadi maksudnya gini, definisi buruh itu memadai nggak? Kita uji saja misalnya para abdi korporasi lah, kita sebut begitu ya, buruh itu, para pengabdi korporasi. Sekarang ini rame misalnya kita soal isu tentang ojol misalnya. Apakah ojol itu sebenarnya masuk buruh apa enggak? Karena rame nih, ojol itu katanya mitra bukan buruh, jadi perusahaan nggak merasa perlu menggaji, tetapi dalam faktanya dia harus mematuhi aturan yang diberikan oleh majikannya yang pemilik aplikator misalnya. Nah, ini siapa yang mau jawab nih? Silakan. Ya, jadi terkait dengan isu menarik saat ini ojol ya kan, terframing selama ini di kita bahwa tidak ada hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Dalam hal ini aplikator lah ya, dengan pihak ojol, ojek online baik mobil maupun motor. Bagi yang memang tidak menguasai sistem, ya framing tersebut bisa diterima. Tapi ketika kita menelisik lebih jauh lagi, ya kan, kita ngambil contoh, bukan ngambil contoh, kita buktikan aplikator ini punya badan hukum atau perorangan. Begitu. Konsekuensinya apa tuh? Kalau dia berbadan hukum, ya tentu dia mengikuti aturan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum. Okay. Nah, kalau dia perorangan, ada lagi wilayah yang berbeda. Ya kan? Nah, kalau bicara aplikator itu punya perorangan, maka sepatutnya dan sewajarnya suatu aplikator itu tidak boleh memungut transaksi terhadap kedua belah pihak, katakanlah penjual dan pembeli atau pengguna aplikator tersebut dari kedua belah pihak, seperti marketplace, bebas, harusnya gratis lah ya. Gratis. Dan aplikator itu hanya menerima pemasukannya dari hasil downloadnya aplikasi tersebut. Tapi ini kan terbukti suatu aplikator selain menerima penghasilan dari hasil download, juga dia memberikan kewajiban tertentu. Seperti adanya pungutan, katakanlah pungutan atau jasa sebesar sekian persen, katakanlah 30% seperti Grab. Ya, ini dasarnya apa? Kan itu yang terpenting. Dasarnya apa 30%? Kenapa 30%? Dan kenapa 30%? Kalau tidak ada dasarnya berarti pungli. Ini pungli. Kalau bicara sebagai aplikator, maka yang berlaku itu adalah hukum atas kekayaan intelektual, haki. Itu ada namanya royalti. Dan itu diatur oleh undang-undang. Royalti itu berapa persen? Nah, kalau dia badan hukum seperti broker atau calo, ya dia juga diatur berapa persen, kan gitu. Katakanlah kalau dia perusahaan aplikator persona, ya dia hak atas intelektual ya 1,5% royalti. Itu udah menjadi satu ketentuan yang semua kita pahami. Nah, broker 2,5%. Artinya kalau itu dilakukan suatu aplikator, ya paling tidak dia hanya 4%.
4%. Tidak 30%. Sekarang ini 30%. 30%. Ini bagaimana ini aturannya? Masa aplikator mengambil keuntungan atas transaksi yang ada antara kedua belah pihak? Nah, kalau dia melakukan pungutan atas transaksi yang ada, transaksi ini kan hanya ada dua, transaksi jasa maupun transaksi produksi. Nah, transaksi jasa udah pasti tenaga kerja, produksi pun demikian, ujung-ujungnya tenaga kerja. Berarti dia tunduk dan patuh pada ketentuan undang-undang ketenaga kerjaan. Itu yang pertama, bicara legal standing. Nah, bicara yang kedua, selalu dipertanyakan, ada nggak hubungan kerja antara ojol dengan pemberi kerja? Nah, syarat-syarat adanya hubungan kerja itu apa? 3. Adanya pemberi kerja, atau pekerjaan, adanya pekerjaan, dan adanya upah. Mari kita buktikan, ada nggak ini? Ada. Sangat ada kok. Pekerjaannya apa? Ketika order itu masuk, itu adalah pekerjaannya. Pemberi kerja jelas. Pemberi kerja jelas ada. Si A. Ya, ini nggak usah kita bicara pungutan dari aplikator ya. Nah, kemudian setelah ini terpenuhi, apa yang dikerjakan? Mengantar barang atau penumpang. Itulah pekerjaannya. Jam kerjanya, upahnya jelas sekali terpenuhi. 16 menit, 15 menit, setengah jam, kan itu nyata. Upahnya berupa ongkos yang diberikan sebesar sekian. Arti terpenuhi hubungan kerja. Hanya karena terframing selama ini seolah-olah tidak ada hubungan kerja. Terframing karena apa? Karena alasan aplikator tuh kendaraannya bukan dari aplikator. Betul. Betul. Tapi bagaimana dengan jasa tenaga kerja yang ada di sektor jasa konstruksi? Seperti tukang sama kenek. Apakah ketika pemberi kerja memberikan order kepada tukang atau kenek bangunan ini, pemberi kerja ini menyediakan alat-alat pekerjaannya seperti sekop, seperti meteran? Kan tidak, itu dibawa oleh pekerja. Bawa dari rumah. Namun ini jasa konstruksi tunduk dan patuh pada ketenaga kerjaan. Dia tetap diposisikan sebagai buruh. Sebagai pekerja atau buruh. Maka ojol dalam pandangan Serikat Buruh Transportasi itu buruh atau bukan sebenarnya? Itu buruh, pekerja. Buruh. Maka seharusnya dia boleh terlibat di dalam serikat buruh, gitu ya. Sangat besar itu aktivitasnya di serikat. Itu memberikan perlindungan terhadap profesi dia, keamanan dia. Bung Ferry gimana? Yang jelas sebenarnya kalau kita lihat ini kan negara gagap menghadapi eranya startup ini, di mana negara tidak mampu membuat regulasi di dalam pembenahan terhadap perusahaan-perusahaan aplikasi ini. Bahkan perusahaan aplikasi ini kan kebanyakan server di luar. Ini menjadi problem bangsa kita hari ini gitu. Ketika masuk di eranya digital, eranya startup, tapi pikiran masih manual. Ini kan jadi problem kita. Akhirnya yang menjadi korban kan orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan aplikasi ini. Hak dan haknya dia yang terlanggar gitu. Jadi nggak punya standar hukumnya. Kalau menurut Bung Ferry nih, apakah perusahaan aplikator yang sebenarnya melanggar regulasi atau pemerintah yang masa bodoh tidak tahu, atau karena masalah lain sehingga problem ojol ini berlarut-larut tidak selesai tidak lain? Yang jelas perusahaan harus membuat aturan jelas, harus membuat undang-undang yang mengatur tentang perusahaan-perusahaan aplikasi ini. Karena ini kan ada ribuan orang, mungkin jutaan orang yang bekerja di sini, yang haknya itu tidak terjamin secara hukum. Ketika terjadi persoalan, harus kemana dia mengadu dan harus kemana dia menuntut gitu ketika terjadi persoalan atau kecelakaan di jalan. Kan banyak hal akhirnya yang dirugikan si pekerjanya ini, dan perusahaan aplikasi tidak bertanggung jawab di hal itu, apalagi menyangkut tentang masalah THR kemarin juga kan nggak jelas juga ya. Itu bukan inisiatif dari perusahaan aplikasi. Bukan, harus negara yang harus tegas mengatur ini. Atau mungkin karena ini ada kayak semacam
khususan ya, karena ini bicara transportasi gitu kan sih. Ya harus buat aturan tersendiri gitu, atau undang-undang yang ngatur ini, karena ini perusahaan yang boleh dikatakan di awang-awang adanya gitu, kita nggak jelas nampaknya di mana. Nah ini harus jelas aturan bakunya supaya hak-hak pekerjanya itu terlindungi. Oke teman-teman, kita mau tanya nih, sebenarnya apakah perusahaan ojol ini secara selain hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja atau pengguna aplikator dan pemilik aplikator ini, siapa yang mengawasi? Ada pengawas khusus nggak? Idealnya tuh seperti apa? Sudah diawasi apa belum sebenarnya? Sampai hari ini belum ada pengawasan. Tidak ada pengawasan secara khusus ya, artinya bahwa sehingga karena keresahan publik kemudian negara baru melakukan respon itu. Iya. Ya sekarang gini aja, kita lihat seorang wamenaker ketenagakerjaan sampai dia mencoba memediasikan, tidak ada kemampuan berhadapan dengan, tidak berdaya menghadapi perusahaan aplikasi. Apa ini karena wamenakernya yang tidak berdaya atau karena ada aturan belum siap? Aturannya nggak siap, jadi negara gagap menghadapi era digital ini. Oke. Pikirannya masih pikiran manual, di era digital ini yang jadi problem bangsa hari ini. Oke, misalnya kita tetapkan ini adalah perusahaan aplikasi, bukannya mestinya ada pengawas yang bisa mengawasi, misalnya dari Komdigi gitu, Pak Fernando? Ya sebenarnya kalau dia memang kita pilih dulu, ya kan, aplikator ini personal atau badan hukum, begitu loh. Karena apa? Karena kekuasaan Komdigi itu besar. Dia tidak akan memberikan ruang kepada yang menggunakan medium digital bila tidak sesuai. Misalnya ya di take down. Kalau itu di take down, habis kan? Jadi aturannya seperti itu gitu loh. Nah, kalau dia memang personal, yang berlaku itu adalah hukum intelektual tadi, hak atas kekayaan intelektual, royalti. Nah, kalau dia badan hukum, dilihat dulu dong. Karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, paket Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada namanya wajib lapor ketenagakerjaan. Undang-Undang 7 tahun 81 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Nah, biasanya dalam wajib lapor ketenagakerjaan itu ada yang namanya jenis kegiatan usaha. Dilihat apa? Nah, dan kalau memang semua secara administratif ini sudah rapi, tinggal izin operasi. Izin operasi itu biasanya menerbitkan departemen tertentu. Kalau dia memang misalkan perusahaan jasa outsourcing, ya dia ke departemen tenaga kerja. Kalau dia jasa transportasi, ya dia ke departemen perhubungan. Sudah terpenuhi ini. Nah itu dulu, jadi kita rentetan seperti itu. Nah ini serikat pekerja, serikat buruh harusnya mengerti ini. Supaya apa? Supaya ada rasa aman, rasa nyaman kepada anggota. Itu. Nah kemudian berikutnya lagi, nah, ketika suatu perusahaan, katakanlah ini perusahaan bukan perorangan, administratif pertama awal-awal itu adalah dia harus menyelesaikan yang namanya undang-undang gangguan supaya terbit domisili. Ini udah terpenuhi belum? Kan gitu. Karena apa? Karena nggak mudah, sangat nggak mudah, begitu loh. Jadi kalau menurut Anda itu, misalnya dia perusahaan aplikator dengan praktek sekarang ini sudah melanggar aturan dong sebenarnya? Oh sangat, itu terjadi parlong pengisapan manusia atas manusia. Karena apa? Kalau tadi seperti kita berhitung atas kekayaan intelektual 1,5%, broker 2,5%, 4%. Dengan 30%, berarti yang 26% itu punya siapa? Itu dikembalikan dong, bukan dikembalikan kepada dan pekerja, dalam ini ojol. Itu bukan hak mereka. Dan kalau pelanggaran mestinya Komdigi bisa men-take down aplikasi yang merugikan warga negara, terjadi eksploitasi. Nah ini Ibu Menteri mungkin mudah-mudahan mendengar percakapan kita, mengevaluasi kembali perusahaan ini seperti apa, ya kan? Dan biasanya kalau sudah bersifat masif, maka sepatutnya ya kan pemerintah itu sudah berani melakukan take down, karena ini sudah bersifat masif, udah bukan persoalan 1-2 orang, tapi udah ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Karena apa? Negara, seperti pesannya Wamenaker, negara harus hadir melindungi kepentingan
warga negaranya. Sekarang kita tantang Ibu Meti Hafid. Pilihan hanya ada dua, periksa itu perusahaan yang bergerak di bidang aplikator ini. Karena memang tidak sesuai, take down. Jangan takut, jangan takut karena kita pun bisa kok bikin aplikasi yang menguntungkan bagi ojol. Kalau memang seperti itu, kan begitu. Kita sakit bisa dari Serikat Buruh Transportasi Nasional, nggak ada persoalan bagi kita. Cuma kan karena sudah ada, silahkan aja. Cuman jangan sampai terjadi penghisapan manusia atas manusia. Ini fakta, 26%. Sudah berapa tahun beroperasi? Kembalikan dong kepada pengemudi, kepada ojol. Pantasan perusahaan startup itu untung besar. Karena apa? Sumbernya dari situ. Karena namanya dulu itu namun startup, saya selalu sampaikan kepada teman-teman aktivis, Serikat Pekerja Serikat Buruh wajib memberikan jaminan kepada perusahaan, apalagi dia ada investor, 30% year on year, 30% net profit. Artinya ketika dibagi 12, keuntungannya hanya sebesar kisaran 2%. Kalau sampai seperti ini per hari 26%, apa namanya? Tapi kan mereka menyediakan layanan tambahan, call center, ya kan? Justru karena adanya call center tersebut berarti dia adalah badan hukum. Kalau dia badan hukum, maka dia tunduk dan patuh pada ketentuan yang mengatur regulasi berikutnya. Dia juga punya tuh GoPay, model pembayaran, mengelola keuangan, deposit lagi. GoPay dan lain-lain itu kan? Jelas kan? Artinya apa? Sudah sepatutnya tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kalau badan hukum tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan, berarti ojol itu mestinya buruh gitu ya? Sudah sepatutnya semenjak mereka update. Maka kalau buruh pertanyaannya, gitu kan? Dia diberlakukanlah UMR. Tapi UMR sendiri sebenarnya benar nggak sih secara konsep perburuan? Ngobrol-ngobrol soal kalau UMR ini kan sebenarnya ngeri-ngeri sedap karena kita dari awal juga kurang setuju dengan pendekatan upah minimum ini karena ini kan sebenarnya kompromi tiga pihak ini, kompromi negara, pengusaha dan pekerja atau serikat buruh. Tripartit. Karena apa? Kenapa kita kurang setuju? Jadi dia membatasi seorang pekerja buruh itu mendapatkan rezeki, sementara rezeki itu datangnya dari Tuhan. Artinya ketika berlaku UMR atau UMP, maka menganggap pekerja buruh itu sebagai alat produksi, bukan manusia. Itu ya kan. Sementara kita bicara manusia, sepatutnya apa yang harus dilakukan? Ya upah itu linear dong dengan pendapatan perusahaan. Produktivitas itu dibagi kepada pekerja atau buruh, kan begitu, linear. Jadi kalau ditetapkan 5 juta, maka juga itu sebenarnya memberatkan perusahaan yang masih kecil kan? Iya. Tapi menguntungkan perusahaan yang besar karena pada perusahaan besar dia untungnya lebih banyak lagi dari itu. Jadi tidak ada rasio yang ideal kan? Kalau pakai model UMR. Jadi itu kritik dari Serikat Buruh Transportasi. Dan upah minimum ini juga kan kenapa kurang pas dilakukan karena beda upah minimum DKI dengan upah minimum Jawa Barat. Sementara harga rokok sebungkus Alfamart baik di Jakarta maupun di Gaul itu sama. Artinya kan nggak ada rasa keadilan di dalamnya gitu loh. Ya kan, jadi ini juga mohon diperhatikan betul ya kan, dibuatkan format yang jelas tentang pengupahan ini, jangan sampai ada kecemburuan sosial antar daerah. Dan ini mengundang celah bagi investor untuk memilih lokasi atau daerah yang dibangun pabrik atau dibangun sentra industri atau sentra ekonomi yang tenaga kerjanya lebih murah. Ini kan juga fatal bagi kita bernegara gitu. Karena apa? Karena tidak ada keadilan, cenderung diskriminatif kan gitu. Oke, teman-teman semua, saya kira ini perbincangan singkat kita hari ini. Dan untuk tema-tema perburuhan nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Dan kita renungkan bersama-sama sebagai makhluk dewasa di negeri ini untuk membangun satu sistem perburuhan yang lebih baik. Karena itu kita akhiri bincang-bincang malam hari ini dengan minum kopi. Oke. Oh, habis. Seduh kopimu. Oke. Seduh kopimu, sudahi sedihmu.
sedih kopimu, sudahi seduhmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Sedih kopimu, sudahi seduhmu.